Papa mama punya kontribusi gitu ya. Heeh. Nggak bisa cuman bilang, oh itu tugasnya ibu ngajarin PR. Enggak dong, papa juga punya kontribusi ngerjain PR. Karena dibiasakan itu dari umur berapa ya idealnya menanamkan kejujuran, keberanian untuk bercerita dan mengekspresikan apa yang dialami itu baiknya dari umur Sebenarnya berapa? 0 sampai 6 tahun itu loh, Mas. Oke. Jadi 0 sampai 6 tahun itu sebenarnya basicnya orang tua memberikan aturan-aturan rules-rules kepada anak. Hmm. Anak akan menyerap informasinya. Begitu di 9 tahun ke atas, anak itu udah punya fondasi. Jadi Oh. bukan lagi kita yang memberikan rules, dia sudah mulai membentuk sebuah rules baru Mhm. buat dirinya sendiri. Oh, ini yang baik, ini yang kurang baik gitu. Nah, di Mhm. 0 sampai 6 inilah yang benar-benar perlu kita menunjukkan eh, ini loh drillnya, ini loh caranya, seperti ini. Ketika kamu lakukan kesalahan, ya saya sorry gitu. Oke. Nah, ada ayah, ada ibu, ada mom, ada dad, ada papi, ada mami. Porsinya sebetulnya yang paling punya pengaruh untuk mendidik generasi anti bullying ini siapa Mbak Asri? Dengan kondisi kita di kota besar seperti Jakarta ada yang working mom juga, artinya ayah ibunya bekerja juga, punya waktu yang terbatas juga untuk berinteraksi dengan anak-anaknya. Gimana menyiasati kondisi seperti ini dan peran keduanya harus seperti apa? Oke. Kalau ditanya perannya siapa, Ah, dua-duanya kan bikin dua-duanya. iya, iya. Jadi jangan membebankan Nggak pada bisa salah satu bilang ya. itu anak lo gitu, ini Nggak duluan ya. bisa. Heeh. Nggak bisa, itu Oke. dua-duanya. Papa mama punya kontribusi gitu ya. Heeh. Nggak bisa cuman bilang, oh itu tugasnya ibu ngajarin PR. Enggak dong, papa juga punya kontribusi ngerjain PR gitu. Cuman kalau saya tuh bagi porsi gini Mas, waktu Hmm. anak saya dapat PR untuk petugas upacara. Saya Wah. kan biasa upacara gitu kan. Gitu kan. Upacara juga dengan tidak seperti konsep sekolah lagi kalau kita di kantor gitu kan. Mm-mm. Nah, kebetulan suami saya TNI. Saya, oh, Mami besok abang bawa pembawa bendera. Wah. Gimana nih? Abang belum ngerti. Oh ya belajar sama papi ya nak. Papi lebih ngerti. Boleh. Nah, saya ngomong ke bapaknya, Pi, itu anakmu mau itu loh, mau si abang mau upacara pembawa pembawa bendera loh. Gimana Mm. caranya? Udah jalan sama papanya. Saya observasi. Oh ya bang, itu kaki abang belum lurus tuh. Nah gitu misalnya. Jadi sebenarnya punya kontribusi dudanya. Saya kan menyampaikan ke papanya, tolong take over gitu kan. Mm-mm. Nah, ya karena memang ini kekurangan saya nih. Saya Mm. untuk bedan kiri kanan pun agak sulit gitu kan. Kalau papa kan ahlinya di sini Iya, nih. iya, Ya iya, iya. udah apa gitu. Baris Gitu. berbaris ya. Oke, Hmm. jadi butuh peran dua-duanya saling melengkapi seperti itu ya. Tidak ada alasan karena misalnya papa yang bekerja, udah mama aja yang ajarin dan lain sebagainya. Itu nggak Oh seperti enggak. itu Ih, ya. apa-apa yang dekat dengan anaknya justru kecerdasan emosionalnya jauh lebih bagus Oh loh. ya. Iya, dan itu Oh. udah ada penelitiannya. Kalau papanya dekat dengan anak-anaknya, biasanya anaknya lebih stabil dibandingkan Iya, iya, orang iya. tua yang anak yang jarang dekat dengan papahnya. Gitu. Segitu pentingnya pengaruh seorang papa, seorang ayah ya Betul. Mbak Lastri ya. Wah, seru sekali nih sahabat Sonora ya. Untuk Anda para keluarga muda, mom and dads yang sekarang sedang punya putra-putri, mungkin seumuran ya, punya anak-anak yang masih usia SD. Ini kan juga pondasi kuat tadi 0 sampai 6 tahun ini penting. Kemudian setelah 9 tahun sebetulnya dibiarkan saja atau bagaimana? Mendampingi supaya mereka juga tidak menjadi korban bully dan tidak menjadi pelaku bully. Ini penting ya. Karena bullying bukan hanya soal korban tapi juga pelakunya. Betul. Hmm. Gini, 9 tahun sampai ke atas itu bukan berarti kita membiarkan, Oke. tetapi kontrolnya orang tua lebih sedikit. Hmm. Gitu. Kebayang kalau anak kita masih kecil, wah dia mau jatuh kita kok buru-buru gitu kan ya. Hmm, hmm, hmm. Nah kalau 9 tahun mereka udah stabil, udah bisa lari-lari, udah bisa ngapain, udah bisa menentukan temannya, aku maunya teman sama Hmm. ini gitu kan. Kalau kayak anak saya di TK, Mami ini oh, temanku tadi gini, oh ya kita bantu luruskan, oh kayak maksudnya kayak gini loh nak. Tapi kalau 9 tahun ke atas mereka sudah punya kritis sendiri, udah bisa memilih, objektifnya sudah bekerja dengan baik. Bukan berarti lost control, oh enggak. Bahkan sampai dia menikah pun gitu masih anak kita. Aduh.